Selamat sore. Tutorial pasang cakram belakang di VGR New. Pertama yang kita butuhkan itu kita pakai roda belakang punyanya New Jupiter MX, lengkap sama disnya atau cakram belakangnya. Nah, kenapa kita pakai punya New Jupiter MX? Karena dia pas bener plug and play. Penyesuaian hanya di busing, penyesuaian pada busing sebelah pas. Nah, busing yang ini, busing ini aslinya punyanya VGR New ini gede semua. Kalau di Jupiter MX itu seperti ini ya, bertingkat. Akhirnya kita ganti ini, atau kalau nggak mau ganti kita harus ganti oil sealnya ini. Oke, itu satu. Kedua, kita pakai ini, gantinya pakai RCB. Mana speknya ya? Ini speknya. Brake caliper rear, kaliper belakang untuk Suzuki FU. Ini sama persis dengan punya New Jupiter MX. Nah, ini sebelumnya kita pakai Nissin karena kita mau ganti pakai RCB, maka Nissin kita taruh di wadahnya RCB ya. Terus RCB bawaannya itu udah dapet bracketnya, cuman kalau ada bracketnya ini kita harus penyesuaian kalau punya RCB. Jadi kita tetap tahan pakai punyanya New Jupiter MX. Ini pas bener. Nah, perbedaannya di sini. Untuk cakramnya New Jupiter MX dengan RCB, untuk RCB S2 untuk FU. Untuk kalipernya sama persis, dudukannya sama persis. Kita mau pakai RCB bisa, mau pakai Nissin bisa. Cuman kita harus penyesuaian di lubang as belakang. Nah, ini kan tidak center. Jadi kalau kita mau maksain pakai yang punya Suzuki, kita harus geser lubang ini ada berapa mili. Kita harus geser lubang banyak ini. Ada 4 mili atau 5 milian lah. Ini kemarin sudah saya kurangin, tapi nanti jadinya minggir. Akhirnya nggak jadi, akhirnya kita putuskan pakai ini. Terus kita untuk sapotnya kita pakai ini yang punya FU. Kita potong yang di ininya, ujungnya ini kita potong, kita pasang di sini untuk bracketnya. Cara masangnya, nah ini awalnya kita udah bor, terus kita tap pakai
Nih hand tap 8 mili kali 1,25. 1,25 itu untuk drat. Terus itu ya. Terus karena ragu, karena kalau kita berkendara itu kan vibrasi atau bergetar terus menerus ya, maka kita ganti, kita balik bautnya, kepalanya di dalam. Cuman ini tidak boleh nongol, harus presisi, karena kalau nongol nanti mentok sama cakram, sama disnya, sama cakramnya. Nah ini akhirnya, ini tadi karena kebetulan kita pas bongkar atau sebelumnya banyak yang nanya, maka ini tadi sekalian saya sedikit modifikasi lagi. Ini kita bor lagi, yang tadinya kepalanya dari luar, ini sekarang kita balik kepalanya di dalam. Cuman kita bor pakai mata bor yang countersink, jadi yang lancip seperti ini. Nah, cuman proses ngebornya nggak dilihatin ya, seperti ini. Sehingga kepala bautnya pun kita pakai yang spesial, jadi ini pun namanya ya, bautnya ya countersink juga. Nah ini kita pasang. Dengan begitu namanya untuk menghindari resiko lepas sendiri. Oh ya, kebetulan ini sekalian kita mau pasang, kita mau kasih locktit atau orang nyebutnya lem. Nih kita pakai locktit 243, sehingga ini nanti kita kasih locktit sehingga nanti dia lengket, boleh dibilang mati lah kalau mau lepas. Kalau enggak dilepasnya keras lah gitu. Jadi ini kita kasih locktit ya, jangan lupa 234. Oke. Sehingga nanti kalau kering akan keras, mau lepasnya pun susah. Bisa jadi kalau benar-benar susah itu kita harus dipanasin dulu. Nah seperti ini saudara, untuk menghindari kendor saat kita berjalan. Karena banyak yang terjadi untuk modifikasi rem ini, bautnya kendor di jalan, sehingga kalau kendor di jalan nyangkut di cakramnya dan mengakibatkan macet di tengah jalan. Nah seperti ini, pakainya kunci L. Betul-betul kenceng. Oke, gini ya, ini untuk dudukan bracketnya. Sini yang bahannya dari dudukan kaliper FU. Jadi kita bor lagi satu di sini, dapat lubang satu di sini untuk lubang baut ini. Oke. Terus karena ini posisinya tinggi sebelah, tidak rata, yang di bawah ini kita pasang ring.
pasang ring 2 lah, itu cukup. Ini presisi ya, sehingga belum dipaut aja udah nggak kocak. Begitu. Setelah itu kita baut di sini. Nah, ini kita locked sekalian, sehingga untuk menghindari bautnya M8 ya. Kalau beli baut countersink 8 mili kali 25. Biar meler ke bawah dulu, nggak mau meler ke bawah, jadi harus kita karena ini kental ya, ini orang kita nyebutnya lem lah, atau kalau orang bengkel ya pakainya locked. Ini memang spesial untuk nganceng baut seperti ini, baut danmur yang beresiko lepas sendiri, banyak getaran, vibrasi tinggi kan kita kalau naik motor itu, apalagi kalau kita kebut-kebutan. Nah, seperti ini ya. Dan ini nanti kalau kering dia menjadi keras, lengket, mau lepasnya pun susah, bahkan sampai harus dipanasin dulu. Kuncinya pakainya 12 M8 itu, kalau pakai murnya kunci 12. Oke ya, ini di sininya seperti ini. Terus pinnya kita pasang nih. Ini harus betul-betul kenceng ya. Oke, untuk menghindari resiko kamu lepas di tengah jalan. Oh, kebalik saudara. Balik. Ini pasang cakram di Jupiter, di VKR nya atau Jupiter Jet sama lah, Jupiter Jet Burhan.
pasang sendiri ya. Jadi untuk New Jupiter MX sama ini kalipernya belakang sama bener ya. New Jupiter MX nih Zen. Kalau kita mau pakai RCB, ini RCB S2 ini, RCB S2 untuk Suzuki series lah, itu sama persis mau kita pasang Nissin atau ini sama seperti ini. Oke, sudah jadi, tinggal pasang ini. Terus RCB ini kita selang remnya ini pakainya TDR ya, selangnya ini TDR yang panjang berapa itu, panjang 50 atau 60 lupa saya. Terus master remnya ini kita pakai KTC komplit sama oil tanknya atau reservoirnya atau wadah olinya. Cuman ini kita modifikasi sendiri. Cara masangnya bagaimana? Ini kita pakai dudukan aslinya punyanya PKR New, cuman kita bor di sini. Oh ya, kita tambahin sedikit plat di sini, kita las ini sambungan dari sini. Setelah gitu kita bor. Ini pakai bautnya M8 juga sepertinya. Ya, baut M8 kali kali 30 kali 32. Oke, M8 kali 30 bautnya. Dan supaya masternya ini enggak miring karena di sini bulat, maka kita ring pakai mur yang lebih besar dari bautnya ini, jadi murnya M10 kita untuk ngering aja sehingga rata ya, bener-bener pastikan rata. Rata. Terus ada lagi, agar bracketnya ini tidak lentur, ini kita doubling atau kita dobelin pakai besi behel ini kan, sehingga pas kita rem platnya ini enggak geol, enggak goyang pas kita tekan remnya. Oke, seperti itu. Terus untuk handle-nya, nah kita pasangnya nih. Kita pasang ini handle-nya. Dan ini bengkok, dibengkokin ke sini untuk menyesuaikan dengan
ini gitu ya. Terus untuk sapotnya ini, bukannya ini ya, di arm belakangnya itu kita buatin. Nah, kita buatin dudukan seperti ini, kita las sama body. Nah, kita besi siku terus dibor di tengahnya, baru dilas sama swing arm ini. Oke, gitu aja. Kita mau lanjut pemasangannya dan kita nanti lihat seperti apa setelah jadi. Oh iya, satu lagi, untuk padnya, kampas remnya atau padnya ini antara Nissin Jupiter New MX sama RCB ini sama persis ya. Nah, ini yang kita udah pakai, ini kemarin pakainya yang standar, yang punyanya RCB masih baru kita simpen, ini belum dipakai, sama persis. So, yang pendeknya juga sama persis. Sama persis ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi suatu saat mau ganti padnya, ini di toko nggak ada. Kalau di toko, di bengkel nggak ada RCB ini, harus beli online. Kita memang beli online semua bahan kita beli online, termasuk toolnya ya. Gitu. Jadi kita ganti yang punya standar pun bisa. Bedanya di platnya ini lebih tebal punyanya RCB. Ini platnya lebih tebal kalau punya RCB. Standar ini cuman 3 sekian mili. Ini 2 mili, 2,5 mili lah. Ini 3 mili lebih, 3,5, begitulah. Itu ya, jadi seperti itu. Terus alat-alatnya apa? Ini engko, semua bahan-bahan engko ya, obeng, kunci L, terus kunci rempas Stanley sama merek ATS. Impactnya Stanley Fatmax. Stanley Fatmax. Cuma kita untuk mata soknya yang panjang, kita pakai GT Tool. Mata sok yang panjang. Cuman sebagian kita standby-in di boxnya Stanley ini. Ini GT Tool semua, ini kita pasang di sini. Yang kita sering pakai kita standby di tasnya. Tuh. Mesin burnya Bosch GSR 12 volt kayak cordless. Untuk mata burnya, mata bor countersink juga semua, ini bor-bor di sini semua, ini komplit. Gitu saudara ya. Oke, selanjutnya kita mau assembly atau kita mau install lagi, kita mau pasang. Oke ya, ini setelah terpasang gitu ya.
hmm. Seperti ini untuk tahanannya. Oke, mantap, terima kasih. Kita coba putar.